Selamat pagi 10 Mia dan 10 Iis. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan ibu ya. Mudah-mudahan ibu juga selalu dalam keadaan sehat supaya ibu juga bisa memberikan materi kepada kalian ya. Dan tentunya materi yang ibu berikan bisa dipahami oleh kalian semua. Amin. Oke, berhubung materi bab 1 sudah selesai ya, bagaimana nih? Apakah kalian sudah benar-benar paham tentang materi di bab 1 ya, yaitu tentang teks observasi? Ya, mudah-mudahan kalian sudah memahaminya dengan baik ya. Baik, kita lanjut ke materi bab kedua, yaitu materi tentang teks eksposisi. Ibu akan jelaskan sedikit perbedaan antara teks observasi dan teks eksposisi ya. Jadi sebelumnya kan kalian mempelajari teks observasi ya, yaitu teks yang berisi hasil dari pengamatan secara langsung ya. Kalau kalian ingin melakukan penelitian, kalian harus mendatangi objek tersebut secara langsung ya, dan tentunya itu merupakan hasil pengamatan langsung, yaitu fakta ya. Nah, kalau teks eksposisi dia juga bersifat fakta, tetapi teks ini justru memberikan informasi kepada pembaca ya, supaya si pembaca juga dapat menambah ilmu pengetahuannya. Jadi kalau teks eksposisi ini bedanya tidak melalui hasil pengamatan secara langsung ya. Maksudnya tidak melakukan penelitian gitu. Tapi kalau misalkan kalau observasi melakukan penelitian secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak materi teks eksposisi. Baik, Ibu akan jelaskan materi teks eksposisi ini, tapi kalian harus benar-benar menyimak video ini. Jangan sampai kalian lewati video ini, atau kalian hanya melihat video ini setengah aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi Ibu harap kalian simak baik-baik supaya kalian bisa paham ya. Baik, kita simak materi di bab kedua, yaitu teks eksposisi ya. Oke, jadi Ibu harap setelah kamu mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teksnya. Ada 3, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Dan yang ketiga, kalian harus membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Wah, ditanya nih kabarnya. Gimana nih kabarnya kalian? Ya, semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, nah ini Patrick nanya nih ya. Jadi pernahkah kamu membaca teks eksposisi? Pasti pernah dong ya. Nah, jadi secara sengaja atau tidak, pasti kalian pernah baca teks eksposisi ya. Tapi kalian tidak sadar ya. Jadi kalian bisa menemukan teks eksposisi ini dalam penulisan berita. Nah, kalian bisa temukan di media cetak seperti koran, majalah ya, atau kalian bisa menemukan di media online yang mana kalau misalkan Kompas atau Sindo itu sudah ada di media online ya. Jadi bukan hanya di media cetak. Dan media sosial juga bisa kalian temukan ya, di Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya.
Tapi zaman sekarang kalian harus bisa memilah ya, mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar gitu, atau katanya mah hoax ya. Oke, ini contoh medianya yang tadi sudah disebutkan ya. Ada yang dari media cetak ya, nih. Terus ada yang melalui media sosial, ada yang melalui media online ya. Lanjut. Nah, dengan membaca teks eksposisi ini, jadi seseorang juga bisa dapat memperoleh sebuah informasi mengenai suatu hal atau persoalan yang terjadi ya. Dan tentunya bisa memberikan pemahaman baru tentang suatu hal. Jadi kita bisa mendapatkan informasi penting untuk dipelajari. Mari kita lanjut ke pengertiannya. Nah, jadi pengertian dari teks eksposisi adalah suatu teks yang berisi pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca dapat mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi teks ini berisi pendapat ya atau argumen untuk si pembaca supaya mengetahui informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh si pembaca. Nah, biasanya kalian bisa menemukan bentuk teks ini dalam kegiatan ceramah ya. Kalian bisa cek di buku paket bahasa Indonesia, itu ada pidato tentang bahaya narkoba ya. Karena di situ memberikan pengetahuan mengenai apa sih bahayanya narkoba gitu. Lalu dalam kegiatan perkuliahan biasa ya, dosen memberikan materi, tentunya si mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan dosennya. Lalu tadi ada pidato, editorial itu biasanya berisi pendapat sang editorial ya, beberapa penulis di koran, kalian bisa temukan itu di koran ya. Lalu opini dan sejenisnya, masih banyak lagi. Oke, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama ada informatif. Yang kedua, gaya informasinya mengajak atau persuasif. Yang ketiga, tentunya berisi fakta. Yang keempat, harus menggunakan bahasa baku. Yang kelima, tidak boleh memihak. Artinya, tidak bisa memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Jadi, penulisan teks ini tidak boleh memihak kepada siapapun ya. Jadi, intinya harus netral ya. Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan yang ada di nomor 3. Tujuan teks eksposisi tentunya memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Nah, kita langsung ke struktur teks eksposisi ya. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada 3. Yang pertama ini ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Oke, Ibu akan jelaskan ketiga struktur ini ya secara mendetail. Yang pertama ada tesis. Jadi tesis yang dimaksud ini bukan tesis tugas kuliah ya, bukan ya. Jadi ini struktur ya. Jadi kalau di dalam struktur itu tesis selalu menjadi bagian pembuka ya. Dan bagian ini biasanya berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang ada di dalam teks eksposisi.
Jadi pendapat ini secara umum dulu disampaikan oleh si penulis ya, untuk membuka teks eksposisi ini. Nah, bagian ini juga memuat pandangan awal si penulis ketika ingin membahas suatu topik ya, yang secara relevan. Jadi si penulis ini harus memberikan argumennya, pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi. Nah, setelah tadi bagian pembuka, tentunya ada unsur penjelasnya ya di bagian argumentasi ini untuk mendukung tesis yang tadi ya. Dan argumentasi ini berisi sebuah alasan yang logis atau data-datanya, hasil temuannya, atau fakta-faktanya, bahkan pernyataan para ahli atau ucapan-ucapan para ahli yang bisa kamu cantumkan di bagian argumentasi ini. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, pada bagian ini adalah bagian penutup ya, yang bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat awal yang ada di tesis, tapi dengan kalimat yang berbeda. Bukan berarti kalian harus mengambil kalimat yang ada di tesis, bukan seperti itu, tapi kalian seperti menyimpulkan yang ada di dalam tesis ya. Jadi untuk menambah rekomendasi atau saran-saran terhadap masalah yang dibahas ya, jadi bukan hanya kalian bahas di tesis aja, tadi kalian bisa melihat di argumentasi juga ya, lalu kalian simpulkan di bagian penegasan ulang.